Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Buya Munir yang sudah menyampaikan pencerahan malam ini sejak dari awal sejarah Nabi ya. Sudah ditelusuri dan ditempuh Buya Sadoe. Menambah-nambahnya leh. Yang jelasnya acara malam kau sungguh berkat sekali ya, dimulai dengan baca Quran tadi, kemudian baca hadis, kemudian berzanji hadrah, langsung dengan pencerahan dari Buya Munir. Alhamdulillah. Sekarang tambah-tambah sedikit saja ya. Pertama, Nabi Muhammad diutuskan untuk menyampaikan rahmat. Ada ayat dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutuskan untuk membawa rahmat. Membawa, bisa kita baca wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini firman Allah ya. Allah mengutuskan Rasulullah, mengirim Rasulullah untuk rahmat seluruh alam. Nabi Muhammad pernah bersabda dalam hadis sahih, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umat layak masuk jannah, kata Rasulullah. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umat memang ada potensi untuk masuk surga kecuali yang enggak mau, kata Rasulullah. Jadi sahabat kaget. Man ya'ba ya Rasulullah? Siapa sih yang enggak mau itu, kata Rasulullah. Kata sahabat maksudnya. Man ya'ba ya Rasulullah? Yang enggak masuk surga itu siapa? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat patuh kepada Rasulullah masuk surga, kata Nabi Muhammad. Siapa yang enggak taat ya berarti enggak mau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kertas yang diakikan tadi itu jalan ke jannah tuh. Ada kertas tadi yang tak dapat tuh mungkin minggu depan mau dibawa ya, dikasih. Itu jalan ke surga tuh. Apa judulnya? Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Hadis sahih ya. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Coba dibaca dulu. Allahumma anta rabbi sama saya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin ya rabbal alamin. Tadi Buya sudah memberi beberapa amalan. Ini pun amalan juga ya. Ini namanya Sayyidul Istighfar. Kalau bahasa kitanya saya itu ketua penghulu. Bisa diterjemah dengan Induk Istighfar. Induk Istighfar yang menjamin orang itu masuk jannah. Dalam hadis yang menerangkan Sayyidul Istighfar ini, Nabi Muhammad mengatakan siapa yang baca Sayyidul Istighfar ini dengan yakin di pagi hari, kalau meninggal pada hari itu dakhalal jannah. Jaminan masuk jannah. Siapa yang bacanya di malam hari, kalau orang itu meninggal di malam hari, dakhalal jannah. Jadi jaminan untuk masuk jannah. Di situ ada cerita di situ. Ada cerita orang saleh meninggal dunia. Orang dulu, orang yang sudah meninggal masih bisa berkomunikasi dengan orang yang hidup. Itu unik orang dulu ya. Orang dulu masih bisa online dengan orang yang, karena hati mereka bersih, bisa komunikasi, bisa soal jawab. Jadi ditanyalah oleh seorang murid, gurunya meninggal dunia, ba'a kabar sinan buya nyenyo.
di sinan tuh di liang lahat ya. Maka di sinan katanya, alhamdulillah katanya, Allah mengampuni semua dosaku. Nah, dibilangnya di sini, saya baik-baik belaka katanya, subhanallah. Ada di keterangannya di sini ya, dia di halaman tidur pengantin baru tuh di bawah. Allah mengampuni semua dosaku tanpa kecuali. Lalu ditanya oleh orang mimpi tadi, apa pesan Buya ke kami nama Sayyidul Iko? Apa amalannya supaya dosa diampuni? Katanya, bacalah Sayyidul Istighfar ini. Bacalah Sayyidul Istighfar. Ayo dibaca lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Paling kurang di pagi hari sekali, di sore hari atau sesudah maghrib sekali, paling kurang. Tapi nasihat Buya yang meninggal ini katanya banyaklah baca Sayyidul Istighfar. Kemudian ada lo cerita dari alam kubur juga yang orangnya dapat jannah, dapat surga. Ini cerita seorang ulama, subhanallah, ini panjang ceritanya sedikit. Yang bernama siapa di sini? Abdullah San'ani berjumpa dengan Yazid bin Harun Al-Wasiti. Ada bukunya ya. Bukunya namanya Mukhtasar Minhajul Qasidin, ada bukunya. Jadi murid basabok je guru, waktu guru sudah terbaring di liang lahat 4 malam. Sudah 4 malam masuk kubur, bermimpilah muridnya. Apa katanya di sini? Ma fa'alallahu bik. Apa kabar di liang lahat tuan guru katanya? Buya katanya. Apa katanya di sini? Taqabbalallahu minnil hasanat wa tajawaz annis sayyi'at. Semua amal baikku diterima Allah dan dosaku diampuni Allah semuanya. Subhanallah. Kita kadang-kadang sholat belum tentu diterima. Ada dalam hadis katanya, ada orang itu sembahyang 60 tahun, satu pun tidak diterima katanya. Ada dalam hadis Nabi. Subhanallah. Lalu ditanya oleh yang berjumpa dalam mimpi tadi, wa madza ba'da dzalik? Sesudah itu apa lagi katanya? Apalagi? Saya dimasukkannya ke jannah. Kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Lalu ditanya lagi oleh yang bermimpi tadi, apa rahasianya? Bima nilta allazi nilta. Apa rahasianya Anda mendapat keampunan dan mendapat bismillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair. Mana? Bismillah. Bismillah. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nak Buya Munirnya. Jadi ditanya oleh yang bermimpi tadi, apa rahasianya? Di sini rahasianya tengok di sini. Nomor 1 katanya bimanya majalis zikir. Selalu dia melaksanakan pengajian waktu hidup. Ini pentingnya pengajian ini. Bimajalis zikir. Nomor 1, majelis ilmu, pengajian, wirid, tausiah, tazkirah. Yang kedua, wa qaulil haq, menegakkan yang benar. Yang ketiga, wasidqi fil hadis, benar dalam tutur katanya. Seterusnya, wa tuli qiyami fis shalah, kalau dia salat malam lama salatnya. Kalau Nabi Muhammad salatnya sampai kakinya bengkak karena lama berdiri. Terakhir sekali, wasabri alal faqar, sabar hidup sederhana. Subhanallah, subhanallah. Kemudian ditanya oleh murid yang bermimpi, mungkar wa nakir hak. Iyo lah mungkar nakir tunyonya. Ditanyanya guru tadi, Buya tadi, Buya, iyo lah bos mungkar nakir. Wallahi, iyo nyanyo. Iyo nya. Wallahi. Iyo nyanyo. Lalu saya ditanyanya katanya. Ditanyanya, wallahi la ilaha illahu. Demi Allah yang tiada ilah selainnya, saya disuruhnya duduk. Masuk kubur, aq'adani, disuruhnya duduk.
macam mana duduk di dalam liang lahat itu jangan ditanya, itu kan alam gaib. Nah, disuruhnya laqad aq'adani, saya disuruhnya duduk, wasa'alani, ditanyanya tiga pertanyaan, marrabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, Rabbmu siapa, dinmu apa, nabimu siapa. Nah, subhanallah, apa itu makna Rabb ada di belakang ya. Nah, Rabb itu bukan Tuhan ya. Nah, ada di belakang makna Rabb, ada di belakang, ada dalam mungkin 12 makna Rabb. Nanti kita bisa ulas di lain waktu nanti. Lalu katanya ditanyanya saya, marrabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, Rabbmu siapa, agamamu apa, nabimu siapa. Lalu katanya yang ditanya tadi menanya, misli yus'al, katanya, saya ini mau ditanya, saya ini buya loh katanya. 60 tahun mengajar orang di dunia, mau ditanya siapa lagi, marrabbuka lagi. Ditanyanya, malaikat menanya tuh, diceritanya di sini. Lalu kata yang seorang, mangtara lo guru dah boonding ya. Bahasa Mandailing nah. Alat Mandailing sana dong. Oh, ada dong. Ada dong kan? Nah, ikolah melawan guru, melawan buya kok nyinyo. Artinya salah alamat pertanyaannya. Kata seorang malaikat tuh, katanya Sadaq wa Yazid bin Harun, katanya. Betul lah tuh, dia ini tuan guru ini buya ini, tidak perlu kita tanya lagi. Lalu mereka bilang, nam naumatal arus fala raw'ata alaika ba'dal yaum. Kalau gitu buya tidurlah seperti tidurnya pengantin, tidak akan diganggu lagi. Nah, kata ulama ya, orang saleh tidur dalam kubur seperti tidurnya pengantin. Pengantin tidur sebentar, jago. Mungkin 5 menit, 10 menit, jago balik. Pengantin kan? Jadi begitulah katanya orang alim dalam kubur, tidurnya sebentar saja, tiba-tiba dah kiamat. Subhanallah. Talalok sebentar, terpodom tongkin, pala ngot, mari kiamat. Bangun dah hari kiamat. Maaflah kalau keluar bahasa Mandailing ya. Kami buya dengan buya bunya di Purba dulu. Jadi pasar Mandailing belajar di sana. Jadi inilah intinya ya. Intinya tadi jangan lupa baca Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar, supaya menjamin kita masuk jannah. Subhanallah. Jadi hadis Nabi tadi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, jangan juga lupa semua umatku layak masuk jannah kata Nabi, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi kita bisa tanya diri kita, betul-betul mau masuk jannah atau tidak? Kita tanya diri kita, nyorawak tapuak dadau tanya layak kalau saya ini masuk jannah. Ada cerita kawan di Kuala Lumpur, istrinya meninggal. Lalu datang kawan takziah ke rumahnya. Dilihatnya suami macam tak sedih. Sedih lah tapi tak ketara kesedihan, tak nampak sedihnya. Ditanya oleh yang datang takziah, encik, sana kan encik kan? Encik tak menangis, istri encik meninggal. Buat apa saya menangis? Istri saya ini ahlul jannah katanya. Istri saya ahlul jannah. Di mana encik tahu istri encik ahlul jannah? Pagi Quran, sore Quran, pagi sore Quran. Jarang lekang tangannya dengan Al-Quran. Kalau anda sempat pegang Quran, peganglah tasbih kata Buya Munir tadi, selawat dibanyakkan, istighfar dibanyakkan, tasbih, apalagi zikir tahlil la ilaha illallah, dibanyakkan zikir. Jadi tidak menangis encik. Ya buat apa saya menangis, katanya istri saya al-jannah. Sejak kami kawin, dia bilang ya, sejak kami kawin puluhan tahun yang lalu sampai sekarang hanya sekali dua saja yang tinggal puasa Senin Kamis. Sejak dia pengantin baru sampai istrinya meninggal dalam usia di atas 60. Dia bilang
jarang yang tinggal puasa Senin Kamis. Kemudian dia tidak pernah melukai hati saya katanya. Subhanallah. Dia tidak pernah melukai hati saya katanya. Itu ceritanya. Jadi ada juga orang saleh lain bercerita, saya kalau pulang ke rumah, kalau tengok istri megang Quran, senang hati saya katanya. Ada juga cerita seorang suami ini di Brunei. Orangnya orang Australia. Orang Australia yang bahasanya bahasa Inggris. Mereka bincang sama kawannya, kata yang kawan dari Australia ini, bincang sama kawannya, kamu rajin juga ke masjid ya? Iya katanya. Bapak kenapa rajin ke masjid? Kata yang dari Australia ini, saya kalau tidak sholat di masjid, istri saya riuh di rumah katanya. Kalau bapak tidak ke masjid, istrinya riuh. Apa maksudnya riuh? Heboh. Heboh. Ibu tuh heboh katanya. Jadi kata kawan tuh, baguslah kalau begitu. Kemarin yang minggu lalu apa ceritanya? Yang kertas yang dibagikan. Istri pengantin baru tidak pernah dikasihnya suami sholat di rumah. Mesti sembahyang di mes dari awal kawin. Subhanallah. Lalu satu hari itu di pagi hari terlambat bangun. Biasalah kan? Orang baru. Tapi abang pergi juga ke masjid, kata istrinya. Pergi juga suami itu ke masjid. Sampai di masjid orang sudah selesai sholat. Tapi ada kumpulan kedua. Jadi si suami yang terlambat sholatlah dengan kumpulan yang kedua. Sesudah dia beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang imam yang kumpulan pertama tadi berjumpa dengan suami ini. Pak, bapak ini suami ibu ini ya, disebutnya nama istrinya. Iya, kenapa imam tahu nama istri saya? Kami masih pengantin baru. Heran saya ini, bapak tahu nama istri saya. Begini katanya, tadi malam saya bermimpi. Apa mimpinya? Di antara laki-laki itu ada perempuan. Memimpi imam tuh nampak hari kiamat, nampak surga. Jemaah yang datang kumpulan pertama ahlul jannah sadonyo. Jadi di antara jemaah yang ramai itu ada seorang muslimah. Jadi ditanya bapak tuh, siapa muslimah yang seorang kok? Orang Pinaga, orang Koja, orang mana? Jadi kata jemaah, ini suaminya Fulan bin Fulan, disebut orang nama suaminya. Jadi kata imam sama si suami tadi, betulkah ini nama bapak? Iya. Wah katanya, betullah istri saya ini istri jannah karena saya tidak dibenarkan sholat di rumah. Dia pulang ke rumah dengan membawa angin surga, ingin menyampaikan kepada istrinya berita yang sampai ke imam. Ini mimpi juga ya. Lalu ternyata apa? Istrinya sudah meninggal dalam sujud sholat. Subhanallah. Jadi betul lah katanya apa yang dikatakan istri tadi, bahwa perlunya sholat berjamaah yang bilang oleh Buya Munir. Selawat Nabi iya, tapi kalau selawat banyak kemudian azan tidak didengar, azan tidak disahut, itu susah tuh. Mungkin tidak diterima. Kenapa kamu selawat kepadaku, kata Rasulullah? Engkau dipanggil dengan sunnahku dengan azan ke masjid, tidak terdengarnya. Masjid jauh di hati, dekat di mata, batu cina Nabi Muhammad nanti. Susah menjawabnya. Karena Nabi Muhammad waktu kita mendengar tausiah tabligh akbar Profesor Abdul Samad di pekarangan kantor bupati, apa kata Ustaz Samad tentang orang yang tak sholat berjamaah subuh di masjid? Apa katanya? Telinganya dikencingi setan. Dengar balik ceramah tuh. Ceramah Buya Profesor Dr. Abdul Samad Hafizahullah di Simpang Ampe untuk masyarakat Pasaman Barat, untuk masyarakat Sumbar, untuk umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia. Yang disampaikannya itu bukan omongannya dia, ini hadis Nabi. Hadis Nabi, orang yang tidak sholat berjemaah di masjid. Tapi hadis itu sebenarnya tentang sholat tahajud sebenarnya. Termasuk sholat tahajud. Hadis itu tentang sholat tahajud. Pernah di zaman Rasulullah sahabat bercerita tentang orang yang masih tidur sampai pagi belum sholat.
Lalu kata Rasulullah, dzakar rajulu bala syaitana fi udhuni. Orang itu telinganya sudah dikencingi syaitan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu waktu di Simpang Ampek. Waktu di Brunei, pernah Ustaz Samad ceramah di Brunei. Waktu itu awak masih tugas di Brunei ya. Kata Ustaz Samad, pernah suatu ketika sesudah sholat subuh Rasulullah bangkit. Ditanyanya orang yang tidak datang sholat. Banyak rawak, namo disabui gala diimbau. Basabui namo baimbau gala. Asyahidun fulan. Si fulan Mangkuto Malin ada nanti tidak? Tadi tak? Contoh kalau Mangkuto Malin golanya ya. Ada ndak? Kata sahabat ndak ada. Waduh sialan. Tanya lagi, asyahidun fulan. Nabi Muhammad sholat, orang di belakang nampak dia walaupun yang menghadap kiblat, yang di belakang Rasulullah tahu semuanya. Allah beri dia kuasa, kekuatan untuk melihat yang tidak dilihat matanya. Jadi tahu Nabi Muhammad dipanggilnya nama orang yang tidak datang sholat. Oh, kecewanya nih Pak. Lalu Nabi Muhammad mengatakan orang itu sudah terjangkit wabah penyakit yang lebih kejam daripada COVID-19 dan Corona. Orang yang malas sholat ke masjid itu penyakitnya Pak. Kalau namanya penyakit nifak namanya nun fa alif qaf. Penyakit nifak namanya, bacalah hadis. Tidak ada dokternya, tidak ada rumah sakitnya, tidak ada hospitalnya, tidak ada pelnya. Pelnya mendengar hadis lah ya. Jadi memang penting selawat Nabi, penting zikir-zikir, tapi jangan lupa menyahut panggilan azan. Katanya dalam hadis, siapa yang ingin gembira waktu keluar kubur nanti, sahutlah azan, penuhilah panggilan azan. Siapa yang gembira mendengar azan lalu memenuhi panggilan azan, nanti waktu keluar kubur senang. Di hari kiamat nanti termasuk pencinta masjid, orang yang dijamin selamat. Malaikat mencarinya nanti di sinan. Bukan dia mengurus dirinya. Kita jangan pikir kita akan mengurus diri kita di sana, tidak akan selesai nanti. Pikirkanlah supaya kita ini diurus oleh malaikat. Wa tatalaqahumul malaikah, katanya dalam surah Anbiya, mereka itu akan dicari oleh malaikat, termasuk pencinta rumah Allah. Ada 7 kata Nabi, 7 yang dijamin selamat nanti, yang di antara 7 itu 4 bisa diraih. Pertama cinta masjid, yang kedua cinta sesama orang beriman, yang ketiga rajin berinfak, yang keempat kita bangun jam 3, jam 4, jam tengah 5, duduk di atas 3 sembahyang, menangis karena memikirkan nasibnya, dosanya, memikirkan ahli keluarga dan sanak saudara, cucu kemanakan, sampai keluar air matanya. Rajulun zakarallah khalian fafadat ainah, orang yang beribadat kepada Allah waktu menyendiri lalu kedua air matanya, dijamin selamat di sinan. Insya Allah. Jadi itu saja yang dapat disampaikan. Kita majelis malam ini, acara majelis padat sekali ya. Jangan lupa tadi ayat surah Anbiya 107, nanti buka Quran balik rumah ayat 107 surah Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk membawa kerahmatan sejagat. Membawa rahmat untuk insan sejagat, untuk insan seluruh dunia, dari dulu sampai nanti tiba hari pembalasan. Begitulah message Rasulullah SAW. Jadi kita tutup saja dengan doa ringkas ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasajmain. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk.
Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Allahumma habib ilaina al-iman. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma rzuqna murafaqata nabiyyika fil jannah. Allahumma rzuqna murafaqata nabiyyika fil jannah. Allahumma rzuqna murafaqata nabiyyika fil jannati ma'an nabiyyin wasyuhada'i wassalihin wa sunna ulaika rafiqa ya mujibas sa'ilin ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir 'alaina wa adina wardana ya karim. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah semua jemaah yang hadir menyambut Maulid Rasul di Pondok Pesantren Darussalam Pinaga. Ya Allah, ampun dosa kami semua ya Allah. Kiralah kedatangan kami, kehadiran kami, langkah pergi dan pulang ya Allah. Kirakan untuk menghanyutkan dosa ya Allah. Hanyutkan dosa mereka yang hadir di sini, yang terlibat dalam membaca Quran, membaca hadis, yang berjanji hadrah dan lain sebagainya ya Allah. Ampun dosa kami semua ya Allah. Dosa ayah dan ibu kami, kakek kami, famili kami, sanak saudara kami, jiran tetangga kami, anak kemenakan kami, ya Allah ampuni dosa semuanya ya Allah. Maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah maghfir lana dzambana kullahu diqqahu wa jillah wa awwala wa akhira wa alaniyata wa sirrah. Allahumma ba'id bainana wa baina khatayana kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqina min khatayana kama innaka thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma aksilna min khatayana bil thalji wal ma'i wal barad. Ya hayyu qayyum ya zal jalal ikram istajib lana du'a wa haqiq lana fikr raja. Allahumma istajib lana du'a wa haqiq lana fikr raja ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.